Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini kita akan membahas integral tentu, yaitu salah satu topik dalam kalkulus. Misalkan kita punya fungsi f yang terdefinisi pada selang tutup a, b. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini? Sumbu x, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan b. Ini yang warna biru. Nah, rumus-rumus luas tidak cukup untuk mencari luas ini. Oleh karena itu, tapi kita masih bisa manfaatkan dengan cara memotong-motong seperti ini. Jadi ini yang gambar yang tadi, kita partisi saja dari sumbu X seperti ini. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 partisi ya. Masing-masing bentuknya persegi panjang. Tentu ada rumus menghitung persegi panjang. Ini kebetulan dibuat masing-masing sama nih partisinya. Jadi ini adalah panjangnya, bisa kita hitung. Kemudian lebarnya itu adalah nilai dari FA untuk persegi panjang yang pertama. Persegi panjang yang kedua, misalnya lebar ini adalah delta X, maka ini adalah A plus delta X, maka panjang ini adalah F dikali A plus F A plus delta X dikali delta X tadi. Kemudian masing-masing kita jumlahkan. Nah, yang sebelah kanan ini semakin diperhalus. Kalau tadi ada 10, ini lebih dari 10. Sehingga luasnya makin mendekati luas yang sebenarnya. Jadi bagian yang kosongnya ini makin sedikit. Semakin halus tentu semakin mendekati luas sebenarnya. Atau bisa juga kita mengambilnya seperti ini. Jadi kalau tadi mengambilnya dari sisi kiri untuk mencari lebarnya, ya kalau sekarang dari sisi kanan. Jadi mulai dari sini. Kalau ini A tadi, panjang ini adalah delta X misalnya, ini adalah A plus delta X, maka panjang ini, atau lebar ya, adalah F dalam kurung A plus delta X. Tinggal substitusi ke rumus fungsinya. Seperti itu. Nah, tentu ini melebihi dari luas yang sebenarnya. Tapi kalau diperhalus, nah, maka dia luas kumpulan persegi panjang ini semakin berkurang, artinya mendekati luas yang sebenarnya. Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan ilustrasi dengan GeoGebra berikut. Misalnya fungsinya seperti ini, x kuadrat plus 1, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Ini. Kemudian A-nya 1, B-nya 3. Kita mau cari luas ini. Maka dengan yang tadi itu, sebetulnya yang dilakukan adalah ini. Seperti ini ya, membuat partisi 8. Ada 8 partisi, masing-masing kita hitung luasnya. Kemudian kita jumlahkan. Kalau partisinya kita perbanyak, misalnya jadi 20, nah, jadi luas kumpulan persegi panjang ini makin besar, jadi selisihnya semakin kecil dengan luas sebenarnya. Kalau jadi 50 misalnya, maka semakin sangat mendekati. Atau berikutnya, kalau ini jumlah bawah, bisa juga kita mengambil tadi panjang tiap lebar tiap persegi panjang itu kan ini diambil dari sebelah kiri nih. Gitu ya, sebelah kiri ini. Nah, bisa juga ngambilnya dari sebelah kanan seperti ini. Nah, jadi tentu saja kumpulan ini luasnya lebih besar daripada luas sebenarnya. Tapi kalau kita perhalus partisinya misalnya 20 seperti itu atau 50, maka kita akan mendapatkan luas yang mendekati luas sebenarnya. Kalau jumlah partisinya tak hingga, nah itu yang nanti kita bahas. Gitu ya. Baik, kembali lagi ke slide ini. Nah, yang tadi disebutkan itu adalah jumlah Riemann. Ini sebutnya luas ini sebut luas jumlah Riemann ya. Ini juga.
Kalau ini jumlah bawah, ini jumlah atas, karena melebihi luas yang sebenarnya. Nah, ini definisinya. Misalkan F terdefinisi pada interval tutup A, B, partisi P membagi ini. Jadi selang ini atau interval ini kita potong-potong menjadi N buah subinterval. Panjangnya tidak perlu sama, kalau tadi dibuat sama. Jadi partisinya itu adalah X0, X1, X2 sampai Xn, di mana X0-nya sama dengan A dan Xn-nya sama dengan B. Kemudian delta XK yang tadi merupakan panjang dari persegi panjang, itu adalah XK dikurangi XK kurangi 1. Nah, setiap subinterval ini diambil sembarang titik kita sebut X dot K atau X titik K gitu ya. Atau ini mengambilnya boleh di ujung interval, di ujung-ujung interval, di tengah-tengah atau dimanapun gitu ya. Nah, ini disebut sebagai titik penanda. Maka jumlah Riemann fungsi F berkaitan dengan partisi tadi adalah ini. Sigma dari K1 sampai N Fx dot K dikali delta XK. Nah, sigma itu lambang dari penjumlahan, seperti ini. Jadi kalau K-nya 1, ya ini jadi 1 nih. Ditambah gitu, jadi sigma itu jumlahan. Seperti ini, sampai N. Ini kan K-nya 1 sampai N. Nah, ini ilustrasinya. Kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva yang warna biru ini dari A sampai B. Nah, kemudian masing-masing kita ambil titik penandanya. Boleh di ujung interval, ya, boleh di mana saja, yang penting pada selang itu, pada subinterval itu. Kemudian dari sini X1 dot, nah panjang ini tentu saja Fx1 dot, atau titik ya. Ini panjangnya seperti ini, sehingga luas satu buah ini adalah panjang, yaitu delta X K tadi, delta X yang pertama, dikali lebarnya tuh yang ini, Fx1 dot. Lakukan hal yang sama untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka itu disebut jumlah Riemann. Kalau tadi ada jumlah bawah, jumlah atas, kalau ini karena mengambil ini sembarang, si X dotnya ini, maka ya ini tidak ada jumlah atas, jumlah bawah. Ini jumlah Riemann, jadi boleh diambil sembarang. Sebagai contoh, hitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 pada interval 0 sampai 3, selang tutup ya. Interval tutup. Nah, kemudian partisinya seperti ini. Jadi pada selang ini atau interval ini dibagi menjadi 12 persegi panjang. Seperti ini ya. Kemudian mengambil titik tengah pada setiap subinterval sebagai penanda x dotnya tadi. Nah, kita hitung pakai Excel saja. Mulai dari 0, 0,25, 0,5, dan seterusnya sampai 3. Ini X dotnya, yaitu titik tengah dari 0 dan 0,25 ini. Titik tengah dari 0,5 dengan 0,25 jadi 0,375 dan seterusnya. Kemudian cari nilai fungsi untuk masing-masing X dot ini. Tinggal dihitung saja pakai rumus di Excel. Jadi sama dengan ini dikuadratkan tambah 1 hasilnya ini. Ini adalah delta XK-nya, karena dibuat sama ya selisih antara 0,25 dengan 0, 0,5 dengan 0,25, sehingga ini 0,25, semuanya sama. Setelah itu kalikan ini dengan ini. Fx.k dikali delta XK. Ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, itulah jumlah Riemann-nya. Jadi ini ya, 0,254 ditambah 0,285 hasil dari ini tadi. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, hitung jumlah Riemann untuk fungsi Gx sama dengan x kuadrat kurangi x kurangi 2 pada interval tutup 1,4. Partisinya seperti ini. Jadi 1 kemudian ditambah
sepertiga ya, 4/3, jadi kemudian 5/3. Jadi 1 sampai 4-nya ini kita potong menjadi atau dipartisi menjadi 9 subinterval. Nah, di sini diminta mengambil ujung subinterval sebagai titik penanda. Nah, ujung itu ada ujung sebelah kiri, ada ujung sebelah kanan. Nah, coba kita hitung dua-duanya. Ini yang sebelah kiri, ya. Jadi ini tadi 1, 1, 1/3, 1, 2/3, 2, dan seterusnya. Karena penandanya sama dengan ujung interval sebelah kiri, maka ini sama. Ini diambil sampai sini ya. Kita hitung nilai fungsinya, jadi substitusi ini 1 ke sini. Diperoleh negatif 2. 1,33, nah tentu ini dibuat 3 angka di belakang koma. Substitusi ke sini. 1,33 kuadrat kurangi 1,333 kurangi 2. Ini hasilnya. Delta XK-nya sama ya, dibuat sama. Jadi ini kan selisihnya bukan selisih. 1,333 kurangi 1 kan 0,333. Begitupun yang ini. Karena tadi panjang partisinya adalah 1/3. Nah, udah, setelah itu tinggal dijumlahkan. Ini adalah jumlah jumlah Riemann dengan mengambil ujung kiri subinterval sebagai titik penanda. Nah, sementara yang ini adalah mengambil ujung subinterval sebelah kanan. Kan ini ya. Subinterval yang ini, ujung kirinya 1,0000, ujung kanannya 1,333. Nah, di sini ambil 1,333. Silakan dibedakan dengan yang ini. Gitu ya. Kemudian cari nilai fungsinya masing-masing ini dengan mensubstitusi ke sana. Ya, tentu pakai Excel lebih mudah ya. Nah, ini memang dihitung pakai Excel. Ini masih sama 0,333, yaitu sepertiga delta XK-nya. Kemudian dikalikan. Jangan lupa ini ada negatif ya. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya 9,556. Ternyata selisihnya lumayan jauh. Ya. Nah, kalian bisa juga mengambil titik tengah si X dot-nya ini. Silakan dihitung ya. Nah, ini secara geometri, ini tadi hasilnya ya. Ini yang mengambil sebelah kiri tadi. Tentu saja yang ini hasilnya negatif. Yang ini hasilnya positif. Hasil 5,556 itu adalah jumlah yang atas ini dikurangi yang bawah. Gitu ya. Ini yang mengambil sebelah kanan. Ujung interval sebelah kanan. Sebagai penandanya, titik penandanya. Diperoleh 9,556 tadi. Ya, sama ini hasilnya positif yang di atas ini. Yang di bawah ini hasilnya negatif. Maka hasil 9,556 itu berasal dari jumlah atas ini dibagi jumlah bawah. Begitu. Nah, setelah memahami jumlah Riemann, itu yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan integral tentu atau integral Riemann. Ini definisinya. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tutup ini atau interval tutup a, b. Jika nilai ini, ingat ini jumlah Riemann tadi ya, tapi ini dibuat panjang intervalnya mendekati 0. Kalau sebelumnya kan ada yang sepertiga, ada seperempat. Kalau ini dibuat sangat kecil. Kalau nilai ini ada, maka f disebut terintegralkan pada ini, selang tutup itu. Nah, lebih lanjut, ini, nah tentu Anda sudah mengenal notasi ini di SMA. Ini disebut integral tentu atau integral Riemann dan dihitung dengan cara seperti ini. Jadi integral dari A ke B fx dx sama dengan limit ini sigma fx dot k dikali delta xk. Jadi secara teori delta xk-nya tidak perlu sama. Kalau sama tentu boleh. X dot k-nya boleh diambil baik ujung kiri, tengah, kanan, 2/3, sepertiga, dan seterusnya. 2/3, sepertiga dari ujung kiri maksudnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa panjang interval ini mendekati 0 itu setara atau ya ekivalen dengan jumlah partisinya tak hingga. Jadi n-nya mendekati tak hingga. Ini berkaitan erat nih.
Seperti itu. Nah, ini sebelum ke contoh ada beberapa hal yang harus diketahui berkaitan dengan notasi sigma ya. Jadi sigma XK, K-nya dari 1 sampai N itu artinya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn. Jadi kalau misalnya K-nya dari 1 sampai 10, ini artinya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai X10. Kemudian sifatnya dia bersifat linear. Jadi kalau sigma AXK, nah A-nya ini konstan, maka dia bisa keluar. Hitung dulu aja, sigmanya baru kalikan dengan A. Ini sifat distributif. Ya, mirip, ya bukan mirip tapi memang sifat distributif. Yang kedua, sigma XK plus ditambah atau dikurang YK sama dengan sigma XK ditambah atau dikurang sigma YK. Itu ya. Jadi kalau ini jumlahkan dulu XK YK-nya, kemudian dijalankan jumlahannya ini, sigmanya. Kalau ini masing-masing dicari dulu. Nah, dengan pengertian yang ini kalian bisa membuktikannya. Nah, sekarang beberapa yang akan sering digunakan dalam integral seperti ini, sigma 1, K-nya dari 1 sampai N. Ya berarti 1 tambah 1 tambah 1 sampai ada sebanyak N. Kan di sini tidak memuat K, makanya dia konstan. 1 tambah 1 dan seterusnya sebanyak N ya sama dengan N. Kemudian ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, itu rumusnya N per N plus 1 dibagi 2. Kalau ini jumlahan kuadrat dari bilangan asli, N bilangan asli pertama, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat plus titik-titik plus N kuadrat, artinya tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, dan seterusnya, maka jumlahan itu bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi daripada menjumlahkan satu persatu, ya udah pakai rumus ini. Nanti membuktikannya bisa lihat di video saya, nanti akan saya tautkan. Kemudian ini yang pangkat 3 rumusnya ya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai N pangkat 3. Ini yang pangkat 4 hasilnya. Baik, ini contoh menghitung integral dengan definisi. Hitung integral x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 3. Kita buat n buah partisi dan ujung subinterval kiri sebagai titik penanda. Jadi delta xk-nya kita buat sama untuk setiap subinterval. Jadi ujung kanan dikurangi ujung kiri bagi n. Sama dengan 2 per n ya. 3 kurangi 1 kan 2 bagi n. Jadi kalau begitu xk-nya adalah x0 yaitu A ditambah K dikali delta X yang ini. Dibuat sama ya ini ya. Ini harusnya delta XK tapi tidak apa-apa karena dibuat panjangnya itu atau panjang partisi istilahnya dibuat sama. Jadi kalau begitu x0-nya adalah 1, x1-nya adalah 1 ditambah 2 per n. X2 itu sama dengan 1 ditambah 4 per n. Ini didapat dari ya X1 ditambah delta X. Maka diperoleh ini. Secara umum ini. Jadi XK-nya adalah atau sama dengan 1 plus 2K per n. Kita hitung ya integral ini. Limit, nah kalau di definisi tadi panjang partisi mendekati 0, kita ganti dengan n mendekati tak hingga. Nah kemudian karena titik penandanya kita pilih yang sebelah kiri, ujung subinterval sebelah kiri. Nah supaya mudah ini kita buat tetap xk kuadrat ya. Jadi ini tetap x dot k, karena ini x kuadrat maka dikuadratkan. Nah cirinya dari subinterval kiri itu ya ini mulainya dari 0 sampai n kurangi 1. Boleh juga di sini mulainya 1 sampai n, tapi si x dot k-nya itu diganti dengan xk. Xk kurangi 1. Atau mungkin bisa terlihat dari sini ya. Kalau ini kan xk nih. Xk kan ini rumusnya tadi. Lihat nih.
Kalau mulainya dari 1 sampai n, berakhir di n, maka yang di sebelah sini harusnya menggunakan xk kurangi 1. Jadi ini yang pindahkan ke sana. Tapi karena saya mulainya dari 0, berakhir di n kurangi 1, maka pakai yang ini. Sama saja nanti, tapi ini akan lebih mudah menghitungnya. Kemudian seperti biasa ini dikuadratkan. 1 kuadrat, 1 kali 2k per n, ya 4k. 1 dikali 2k per n dikali 2. Jadi 4k per n. Ditambah 2k per n dikuadratkan. Jadi 4k kuadrat per n kuadrat. 2n tadi ya, delta xk-nya tadi. Lanjut, ini kita gunakan sifat-sifat sigma ya. Mulai dari sini, ini kan ada 1 plus 4k per n plus 4k kuadrat per n kuadrat. Nah, si 2 per n ini tidak memuat k, maka ini kita pindahkan ke depan. Tapi masih di dalam limit. Kemudian kita gunakan sifat linear tadi. Jadi, sigma untuk 1, sigma untuk 4k per n, sigma untuk 4k kuadrat per n kuadrat. Tapi saya akan mulai dari sini. Sehingga jadi ini. Jadi sebetulnya di sini itu adalah sigma, semuanya sama, k-nya dari 0 sampai n kurangi 1. Jadi sigma 4k kuadrat per n kuadrat. Tapi 4 dengan n itu kan konstan. Tidak memuat k gitu ya. Sehingga 4 per n kuadratnya kita pindahkan ke depan sini. Sehingga yang di dalam sini hanya yang berkaitan dengan k. Begitupun yang ini. Jadi sebetulnya ditambah sigma 4k per n, 4 per n-nya dikeluarkan. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini, sigma 1. Setelah itu gunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi. Itu ya. Jadi ini 4 per n kuadrat, ini masih sama. Nah, rumus k kuadrat ini, tapi jangan lupa ini dari 0 sampai n kurangi 1. Ya. Dari 0 sampai n kurangi 1. Bukan dari 1 sampai n. Ya. Nah, coba kita mundur. Ini yang kita pakai, tapi ini mulainya dari 1 sampai n. Kalau mulainya dari 0 sampai n kurangi 1, ya berarti n ini ganti dengan n kurangi 1. Ini n kurangi 1 tambah 1 jadi n. 2 kali n kurangi 1. Berarti 2n kurangi 2 tambah 1. Sehingga jadinya seperti ini. Nah ini. Ditambah, kalau ini rumusnya n plus 1 bagi 2. Kalau k-nya dari 1 sampai n. Kalau dari 0 sampai n min 1, ya yang n tadi ganti dengan n kurangi 1. Seperti ini. Ini juga sama, sigma 1, kalau k-nya dari 1 sampai n kurangi 1, maka, kalau k-nya dari 1 sampai n, maka ini hasilnya n. Tapi karena ini dari 0 sampai n kurangi 1, maka hasilnya n kurangi 1. Ada sebanyak n kurangi 1 bilangan 1. Jadi ya n kurangi 1. Kemudian saya tidak akan mengalihkan ini ya. Tapi langsung aja ini kan n kali n kuadrat jadi n pangkat 3. Ini kita bagi dengan n pangkat 3. Ya sudah, jadi ini kita bagi n, yang ini kita bagi n, yang ini kita bagi n. Maka hasilnya begini. Ya, n kurangi 1 dibagi n kan jadi 1 kurangi 1 per n. Kalau n bagi n 1, 2n kurangi 1 dibagi n. Ini. Jadi n pangkat 3-nya itu disebar, membagi ini, dan membagi ini. Itu. Nah, 2 kali 4 bagi 6 itu 4 per 3. Begitupun yang sebelah sini, ya, n bagi n itu 1, n kurangi 1, nah di sini ada n, kalikan ke sana ya. Jadi 2 per n dikali 4 per n itu 8 per n kuadrat, 8 bagi 2-nya 4, kemudian n dibagi n 1 ya, tinggal pembagi n-nya ada 1, jadi n kurangi 1 dibagi n, 1 kurangi 1 per n. Ditambah, ini kan 2 per n. Ya, ini 2-nya, n kurangi 1 dibagi n, itu hasilnya ini.
Nah, tentu kalian harus ingat limit di tak hingga, yaitu n menuju tak hingga. Ini seharusnya menggunakan sifat limit ya. Limit ini untuk n mendekati tak hingga dikali limit ini untuk n mendekati tak hingga. Maka hasilnya 4/3, limit ini 1, limit ini 2. Karena limit 1 per n untuk n mendekati tak hingga kan sama dengan 0. Ini juga sama, 4 kali 1, ini 2 kali 1. Sehingga hasilnya 8, 2/3. Atau 26/3. Silakan ditulis ulang di kotret ya, supaya paham yang dikerjakan ini. Nah, yang tadi dilakukan itu adalah menghitung luas ini, yang merupakan integral fx dx dengan batas dari 1 sampai 3. Nah, ini latihan soalnya. Silakan dikerjakan. Ingat, ini sebetulnya luas daerah. Ya, hanya kalau daerahnya itu di atas sumbu X, hasilnya positif. Kalau di bawah sumbu X, hasilnya negatif. Kalau ketika ini digambar ada yang di atas dengan ada juga yang di bawah, maka jumlah yang di atas, luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Kita akan lanjutkan yang lainnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.